Selamat datang di video kami. Video kami ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Nah, aku punya pantun nih. Nah, pantunnya saya Mercedes yang akan membawa dan menjelaskan cara pembuatan ATP. Dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Teti Kumalasari, PhD. Kelompok 6 dan kelompok 7. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, yaitu Mercedes, Dian Angel, Sandra, Hana, Jusvira, dan kelompok 7, Happy, Erika, Mailisa, Mary, Megan. Alur tujuan pembelajaran 1, 2, 3. Ada 3 pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian ATP. Yang kedua, pengertian dari bagian ATP meliputi CP, kompetensi, dan API. 3. Penjelasan cara ATP. Pengertian ATP. Apa sih ATP itu? Nah, ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid mencapai capaian pembelajaran, atau fungsinya itu sama dengan silabus ya. Pengertian dari bagian ATP meliputi CP, kompetensi, dan API. Pengertian dari bagian ATP yaitu CP, kompetensi, dan API. Capaian pembelajaran atau disebut juga dengan CP. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk fase fondasi atau dasar. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan BNS 2014. Alur pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Tiga. Penjelasan pembuatan ATP. Kalian kenal tidak? Ini bagian apa? Nah, bagian ini adalah rasional pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Sebenarnya bagian-bagian seperti ini ada juga pada setiap mata pelajaran. Kalau bagian ini dikhususkan untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di tengahnya ini yang bulat ada genre teks. Genre teks ini yang meliputi ada 4 elemen. Yang pertama itu elemen menyimak. Elemen ini disebut langkah. Elemen menyimak, membaca dan memirsa, menulis dan berbicara, mempresentasikan. Rasional ini saya ambil dari
CP-BS-AKP 033-H-KR-2022. Menganalisis capaian pembelajaran. Untuk menganalisis capaian pembelajaran, kita terlebih dahulu membuat ATP. ATP itu kita ambil dari CP BS AKP 033-H-KR-2022. Untuk fase yang kami miliki yaitu fase D, Bahasa Indonesia. Tujuannya atau capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis makna gagasan yang terkandung dalam teks narasi yang bersifat fiksi dan non-fiksi. Peserta didik mampu memahami informasi gagasan dari berbagai sumber serta mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai aktual yang dibaca. Peserta didik menyampaikan gagasan, arahan, pikiran, pandangan, dan pesan secara lisan, baik berbentuk dialog maupun monolog. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian terhadap teks narasi yang sedang dianalisis dengan menggunakan dan mengembangkan kosakata yang baru, yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan, berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi peserta didik. Berikut ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Nama sekolah SMP Negeri 1 Bakti Raja. Fase D. Fase D itu adalah fase SMP. Nah, capaian pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Untuk rasionalnya itu adalah fase D khusus kelas 7 SMP strip MTS. Elemen yang pertama adalah menyimak, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, non-fiksi maupun fiksi, audiovisual, dan aural. Audiovisual ini adalah sumber dari gambar dan suara, sedangkan aural adalah sumber dari suara. Dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Nah, elemen kedua, yaitu membaca dan memirsa. Memirsa itu adalah melihat. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis puisi, dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas serta data yang membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan diperiksa. Elemen yang ketiga, yaitu berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog
dan dialog yang bersifat logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan menyampaikan gagasannya. Peserta didik mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik mampu mengungkapkan data, mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Nah, elemen keempat ini adalah elemen terakhir, yaitu menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Mengapa disebut mengutip sumber rujukan? Tujuannya adalah untuk menghindari plagiarisme, karena di sini kita memberikan atau menghasilkan suatu karya, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro dan kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimoda. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, kiasan untuk penulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik. Berikutnya, terdapat kolom-kolom di sini, yaitu ada 6 kolom. Yang pertama, elemen, capaian pembelajaran, kompetensi, alur tujuan pembelajaran, JP atau disebut juga jam pelajaran, dan alur. Alur ini adalah pertemuan. Nah, elemen yang pertama, minimum. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis, memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, non-fiksi maupun fiksi, dari sumber audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Kompetensi ada 2. 1. Mendengar dengan seksama dan memaknai pengertian, jenis, bentuk, ciri-ciri, dan teks narasi. Sumber dari bentuk audiovisual, gambar dan suara, maupun aural suara yang disampaikan. Untuk alur tujuan pembelajarannya ada 2. Mengidentifikasikan teks narasi yang bersifat non-fiksi dan fiksi, dari pengertian, jenis, ciri-ciri pada hasil sumber yang didapat. Menyebutkan pokok-pokok gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks narasi yang bersifat fiksi dan non-fiksi. 2. Mengeksplorasikan apa saja yang membedakan teks narasi yang bersifat fiksi dan non-fiksi atau faktual. Alur tujuan pembelajaran menunjukkan perbedaan yang mendasar pada teks narasi yang bersifat fiksi dan non-fiksi. Untuk jam pelajaran 4. Alur yang pertama, pertemuan pertama. Jam pelajaran yang kedua. Untuk alur yang kedua yaitu 8. Untuk alur yang ketiga, JP-nya 8 juga. Baik, kita masuk untuk elemen yang kedua, yaitu membaca dan memeriksa. CP-nya adalah peserta didik. CP-nya adalah memahami serta mencari tahu informasi, gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dari penulis pada teks narasi yang dibaca. Kompetensi yang kedua,
mengeksplorasikan atau dapat menentukan pendapat pro atau kontra terhadap gagasan atau pikiran yang telah dibaca dengan metode analisis atau menyelidiki terhadap teks narasi yang dibaca. Untuk tujuan capaian pembelajarannya yaitu menemukan makna apa yang terdapat pada isi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks yang dibaca. Membandingkan hasil pendapat yang bersifat pro dan kontra dari teks yang dibaca. Menentukan apakah informasi yang telah didapat bersifat pro atau kontra. Untuk pertemuan yang keempat, 10. Untuk yang pertemuan yang kelima, JP-nya 9. Untuk pertemuan yang keenam, JP-nya 8. Tadi, untuk elemen yang pertama yaitu menyimak. Karena menyimak itu adalah suatu langkah pertama, di mana peserta didik memberikan perhatian dan pendengarannya. Nah, yang kedua, membaca dan memeriksa. Di sini membaca memeriksa itu harus memahami dan mencari tahu informasi yang teks narasi yang bersifat fiksi dan non-fiksi, dan mengeksplorasikan atau menentukan pendapat pro dan kontra. Elemen yang ketiga, berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi. Peserta didik mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik juga mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks. Peserta didik mempresentasikan dari berbagai topik aktual secara kritis. Kompetensinya itu yang pertama menentukan hasil gagasan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang telah didapat dari perbandingan yang telah diobservasi dari bentuk diskusi secara aktif, efektif, dan santun. 2. Mempresentasikan hasil pikiran, gagasan, pandangan, arahan, atau pesan yang telah dianalisis. Karena di sini menentukan hasil, maka langkahnya yang berikut adalah bisa mempresentasikan hasil pikirannya. Ini alur tujuan pembelajaran. Menyampaikan pendapat atau gagasan pikiran, pesan, pandangan yang bersifat pro atau kontra dalam forum diskusi untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog kritis dan kreatif, mengungkapkan pendapat dan mampu menggunakan kosakata yang baru, harus bisa mengembangkan kosakata yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dalam menyampaikan gagasan, berdiskusi atau mencari tahu pendapat yang paling tepat atau relevan untuk materi yang sedang dibahas. Materinya itu adalah menentukan apa saja bagian dari teks narasi yang bersifat fiksi dan non-fiksi, menentukan hasil dari presentasi, perbandingan, gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan yang telah didapat. Di sini berbicara dan mempresentasikan, maka langkah itu harus bisa menyampaikan gagasan dalam mempresentasikan hasil dari. Nah, elemen yang terakhir, elemen keempat, yaitu menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan menutup sumber rujukan secara etis. Sumber rujukan ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya adalah untuk menghindari plagiarisme atau peniruan terhadap karya seseorang. Karena dalam bahasa Indonesia, untuk membuat suatu karya harus mempunyai gagasan yang mempunyai pemikiran yang luas, yaitu yang logis, kritis, dan kreatif.
menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan mendapat pro kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata yang baru tadi, yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi secara indah dan menarik, dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Untuk kompetensi yang pertama, menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis secara logis, kritis, dan kreatif dari hasil perbandingan yang telah didapat dalam membandingkan teks narasi yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, yaitu langkah terakhirnya mengembangkan karya yang ditulis dengan menggunakan kosakata yang menarik dan indah secara kreatif agar menumbuhkan bakat dan keterampilan dalam menulis karya teks. Alur tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan atau dapat membuat. Ini adalah tujuan capaian pembelajaran, yaitu menuliskan atau dapat membuat karya yang bersifat fiksi maupun non-fiksi pada teks narasi dengan hasil gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan yang logis, kritis, dan kreatif dari hasil perbandingan. Menyampaikan karya yang bersifat fakta atau non-fiksi, yaitu dari pengalaman yang dialami tokoh, serta bersifat fiksi imajinatif, yaitu pada teks narasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa maupun puisi, dan menggunakan kosakata secara kreatif. Karena elemen yang terakhir ini menulis, maka siswa yang tadi dari menyimak, membaca, dan menyirsa, serta mempresentasikan dan menyampaikan, maka langkah yang terakhir harus bisa menulis atau membuat suatu karya dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, tujuan pembelajaran yang saya buat ini adalah tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Tapi dengan topik mata pelajaran yaitu teks naratif yang bersifat fiksi dan non-fiksi. Di sini pertemuan yang 11 yaitu JP-nya 7, pertemuan yang ke-12 JP-nya 12. Ada 12 pertemuan. Pertemuan ini ditentukan pada kalender akademik dan dirunding di sekolah. Nah, untuk pengisian ATP ini pertama sekali kita sebagai guru harus merunding dulu di sekolah bagaimana penerapan yang akan kita gunakan, yaitu bersifat profil Pancasila karena kurikulum merdeka. Nah, awal fase yang tadi itu menyimak, dan tujuan pembelajaran yang pertama itu sangat saling keterkaitan sampai Sekian dan terima kasih. Untuk video kami ini, kami pamit undur diri. Jangan lupa like video kami seterusnya. Sampai jumpa kembali. Dadah.